kenapa lu marah? Kan cuma nyampein. Itu Yusuf PI yang nanya ke gua, oke. Ya, Bang kan Nandar ayolah ke Jakarta. Kan gua Terus gua memperjelas bilang, masalah. udah selesai itu bahasan itu. Ah, Oh ya udah selesai kan, marah kan Nandar kan. Habis itu diblok nanti WA aku. mana ada aku ngeblok WA kamu. Kamu yang ngeblok WA aku ada itu. Ya teman-teman sebentar ya teman-teman, kita panasin dulu ya. Kita lihat ya. Akan ada Teman-teman, 2 menit setengah setelah 4 menit. pokoknya aku mah Ustadz Wapi lah udah. Ini maskotku lah, insya Allah ya. Ustadz, habiskan aja waktuku nggak apa-apa, Tad. Jangan lah, Bos. Enggak lah, nggak apa-apa udah Ustadz. Ya udah Ya, kita berdua diam-diaman aja di bawah biar Pak Bom-Bom. Nandar ya nangis ya. Udah pokoknya waktu itu dibagi dua. Ya. Ya teman-teman Kristen di bawah yuk, yang di tempat Pak Bom-Bom, di tempat saya kencengin teman-teman tap-tap layarnya, yang di tempat Pak Bom-Bom tempat saya ya dikencengin tap-tap Kita layarnya. ngecek dulu timernya teman-teman ya. Kita Ngecek dulu timernya. Kita cek timernya. Emang benar ada waktu setelah itu? Ada, Ini nggak ada. Coba. Nandar. Emang baru Aku nggak merhatiin soalnya. Nandar. Iya, tapi aku nggak merhatiin waktunya 5 menit apa 7 menit? 3 menit. 2 menit setengah. Oke, kita lihat ya. Jadi 7 menit setengah biasanya sih. Ayo teman-teman diposting ulang teman-teman di tap-tap layar ya. Makasih yang sudah tap-tap layar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surga Firdaus. Kata Rasulullah, kalau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Benar enggak, Tad? Betul. Tuh. Ya teman-teman Kristen kencengin teman-teman tap-tap layarnya teman-teman. Dikencengin ya. Tap-tap layarnya Nandar. Ini nge-lag ya Gus Yonatan ini. Nandar ngelek Pak Ustadz. Sebentar. Kita tunggu Nandar dulu. Ya benar kan Nandar kan Pak Ustadz ya? Suara Ya. saya aman ya? Ya, saya aman masih. Pak Ustadz juga aman, Pak Bom-Bom aman. Sebentar kita tunggu Nandar dulu teman-teman. Jangan sampai dia gantian ya. Habis tempat saya mati lampu, tempat dia pula yang mati lampu. Sebentar Waduh. kita undang dulu, kita undang lagi Nandar. Sebentar Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa undang Nandar nggak? Coba. Gimana cara undang ini ya? Sebentar. Nandar minta bergabung lagi sebentar ya. Sebentar. Oke, kalau begini main tutup kamera bagaimana caranya ya tutup kamera? Jenis apa? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Kalau tutup kamera Bapak begini Pak. Nggak bisa ya. Kalau balik kamera bisa. Balik kamera. Iya. Baterai kulobet yang hampir lagi. Mana Endang Sunandar? Minta bergabung aja Nandar sebenarnya bisa itu Pas. Jangan dimulai matchnya dulu.
Matchnya diaktifin dulu yang ini, baru apa tuh? Diundang nandarnya. Iya, kalau di Putuskan dulu. Nah, ini aku baru bisa undang dia. Nah, Mohon maaf ya, kena report aku, kena report. Aduh, jangan main report ya. Ya dirubah lah cepat. Oh ya pas sudah. Ayo Nandar, siapa duluan? Ya. Ini sebentar dulu, ditentukan dulu waktunya sampai jam berapa. 5 menit boleh lah, 5 menit aja bagi 2. Enggak, bukan itu maksud aku. Maksud aku. Sama aja menurut Anda kan? Maksud aku sabar ya. Maksud aku gini, diskusinya sampai jam berapa? 1 jam aja. 1 jam aja, berarti jam 1.00 WIB untuk Ya. yang WIB ya. Betul. Baik. Oke, yang mengawali yang closing. Ini siapa dulu yang mengawali? Duluan aja. Oke, kita dulu Ustad. Oke, gaskan Tad, selesaikan, habiskan Tad dengan ilmu Ustad nih ya. Oke, terima. Nah, silakan guru saya, Ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat malam untuk teman-teman Kristen. Di sini temanya apakah agama Islam itu menyembah batu? Nah, apakah agama Islam itu menyembah Ka'bah dan apakah umat Islam itu menyembah patung? Maka saya katakan dengan tegas tidak. Nah, kata-kata tidak ini apakah ada dalilnya? Ada. Di mana dalilnya? Di dalam surah Quraisy ayat ketiga. Di sana secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk menyembah pemilik kota Mekah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik Mekah ini, maksudnya Ka'bah ini. Nah, kenapa Allah menyuruh Nabi Muhammad dengan kalimat rabb hadzal bait? Ya, Tuhannya Masjidil Haram, ada alasannya. Di sini kita cek ya di dalam literatur Islam, kenapa disebut dengan Tuhan Masjidil Haram. Nah, padahal di ayat-ayat lain Allah beberapa kali mengatakan Tuhan semesta alam. Nah, ini ya, falyabudu rabb hadzal bait. Kita cek di dalam keterangan Imam Al-Qurtubi. Cek di tafsir Qurtubi itu banyak, terjemahannya sudah banyak itu ya. Nah, di sini ada kalimat begini, wal baitu al-Ka'bah. Kenapa? Wahya ta'rif wa fi ta'rifi nafsihi lahum bi annahu rabbu hadzal bait wajhani. Allah menyebut dirinya sebagai Tuhan Masjidil Haram ini ada 2 alasan. Dalam ayat ini ada 2 alasan. Kenapa Allah menyebut dirinya sebagai Tuhannya Ka'bah ini? Bukan Hajar Aswadnya, bukan. Ka'bah, kata Allah. Ahaduhuma li'annahu kanat lahum authan. Karena dulu orang-orang musyrik di Arab itu punya berhala-berhala. Maka ketika Allah menyebutkan saya adalah pemilik Ka'bah ini, maka itu adalah fatamyizun nafsahu anha. Membedakan Allah dengan berhala-berhala orang musyrik yang ada di sana. Ingat, berhala itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Tidak ada berhala yang diletakkan di dalam Ka'bah, nggak ada. Cerita dalam sejarah ada berhala di dalam Ka'bah itu nggak ada. Kalau di sekitar Ka'bah berjumlah 360 berhala ada. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan ketika Fathu Makkah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menyembah patung. Karena patung ketika Fathu Makkah itu justru dihancurkan sekitar 300 lebih patung. Kemudian atsani, alasan kedua, kenapa Allah disebut dengan Tuhannya Ka'bah ini? Li'annahum bil bait syarrafu ala sairil Arab. Fadzakara lahum dzalika tadzkiran li ni'mati. Karena saat itu orang-orang Arab sangat memuliakan Ka'bah itu. Orang Arab dulu sangat memuliakan. Kenapa? Karena itu adalah sisa-sisa peninggalan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ala sairil Arab. Tidak ada orang Arab yang berani naruh berhala di dalam Ka'bah, nggak ada. Kalau di sekitar iya. Itu justru menunjukkan bahwa Allah bukanlah berhala. Allah tidak pernah menyuruh umat Islam untuk menyembah patung dan semacamnya. Alasan yang logik juga,
Tidak ada miniatur Ka'bah yang ada di rumah-rumah lalu bersujud umat Islam di sana, nggak ada. Nggak ada. Lalu kita ya kemana-mana bawa miniatur Ka'bah, miniatur tiruan Hajar Aswad, kita taruh di rumah, lalu kita sujud, sholat gitu, nggak ada. Itu justru menunjukkan juga bahwa bukan Ka'bahnya yang disembah, tapi Ka'bah hanya arah untuk kita bersatu menuju ukhuwah Islamiyah dalam beribadah. Yang ketiga, alasannya, coba kita perhatikan, Islam awalnya itu bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap Baitul Maqdis. Kalau memang Ka'bah sebagai inti dari persujudan umat Islam, maka seharusnya tidak ada perpindahan dari dulu. Ternyata umat Islam dulu itu menyembah menghadap Baitul Maqdis. Lalu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar kiblatnya, arah solatnya dipindah ke dalam Masjidil Haram, maka Allah setujui. Tetapi apa kata orang-orang geblek? Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang geblek dulu mengatakan, kenapa Muhammad kok bingung kiblatnya? Dijawab sama Allah, walillahil masyriqi wal maghrib, timur dan barat milik Allah, terserah Allah menghadap kemana. Begitu. Sekian, terima kasih. Ustadz, masih ada waktu itu, lanjut Ustadz, gaskan aja. Oh, masih selesaikan. ada, Iya, masih ada, selesaikan aja, habiskan Ustadz. Jadi begini, Islam itu logik, tidak akan bertentangan dengan akal. Kenapa? Karena ketika penyembahan itu ternyata tertentu kepada Hajar Aswad atau tertentu kepada Ka'bah, maka niscaya tidak mungkin Allah meridhoi dulu ketika menghadap Baitul Maqdis. Pales kalau daerah sekarang, daerah Syam kalau dalam hadis-hadis Rasulullah, daerah Syam, atau kalau dalam bahasa Bible itu tanah Kanaan. Nah, sehingga penyembahan menghadap ke arah sana itu pernah disetujui, diridhoi oleh Allah. Karena dulu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mihrab di sana, memiliki tempat ibadah, sehingga Nabi Muhammad berdoa untuk dipindah ke Masjidil Haram. Tetapi di dalam Al-Quran juz 2, Al-Quran juz 2 yang pertama itu, sayaqulu sufaha, orang-orang geblek dahulu mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa Muhammad kemarin pro kepada kita menghadap sana, sekarang Muhammad malah ngadap ke Masjidil Haram? Maka Allah menjawab, walillahil masyriqi wal maghrib. Allah lah pemilik timur dan barat, maka terserah Allah menghadap kemana. Karena intinya kepada Allah, bukan kepada benda yang disuruh untuk mengarah terhadap benda tersebut, bukan. Maka niscaya orang-orang Yahudi pun juga akan dikatakan menyembah batu, karena mereka menghadap kepada batu ratapan. Jadi menghadap tidak mempresentasikan sebagai menyembah. Monggo dilanjutkan Gus Yonatan Andar. Gak usah Tad, lanjut aja Tad, habiskan semua Tad, tenang, nanti nyerang saja saya. Oke, just ini khusus Islam apa saya boleh loncat? Boleh. Boleh ya. Di dalam Bible itu kan berkali-kali Yesus itu digambarkan, ya, digambarkan sebagai batu. Pertanyaan saya begini, di dalam bahasa sastra, penggambaran manusia dengan batu itu kaitannya apa? Mohon dijawab. Saya bertanya tentang ilmu sastranya ya, karena di dalam Al-Quran kita menggunakan ilmu balaghah. Ada ma'ani, ada bayan, ada bade, ada kinayah, ada. Nah, penggambaran manusia sebagai batu itu arahnya kemana dalam ilmu sastra the Bible kalau memang ada? Saya tunggu jawabannya, karena bahasa sastra yang ada di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan kota Mekah, itu akan kita jawab, semuanya ada, semuanya lengkap, bahkan akan saya sebutkan dengan halamannya, penulisnya, bahkan cetakan tahun berapa saudara. Tapi di sini saya penasaran, Yesus digambarkan sebagai batu yang dibuang oleh AL, angkatan lolo, tukang bangunan, ya. Apa maksud dari gambaran itu? Jawabannya pakai data. Silakan. Waktu habis Tad. Oke, silakan. Silakan Pak Bomo. Silakan Pak Bomo. Ya, shalom semuanya, selamat malam, selamat dini hari, Tuhan Yesus baik. Yang setuju rumah katakan amin ya. Ya, di pagi hari ini Pak Bom berdiskusi ditemani oleh Abang Oki, Ustadz Waifi dan Andar ya. Tadi kita melihat bahwa di dalam Alkitab kami Yesus berkata di dalam Yohanes 4
ayat 19 sampai selanjutnya. Pada waktu Yesus berbicara dengan seorang perempuan dari Samaria, perempuan itu berkata, Tuhan nyata bahwa engkau adalah seorang nabi. Yesus berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi kita menyembah dalam Yohanes 4 ayat 24, menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Nah, tadi Ustadz Levi berkata bahwa Yesus adalah batu. Yang digambarkan batu itu adalah, jadi kita harus bisa tahu bahwa budaya orang Yahudi dan di dalam Alkitab itu ada namanya bahasa kiasan, alegoris, ya metafor. Jadi bukan dikatakan di situ masa batu disalib, kan aneh batu disalib kan? Nah itu, jadi tolonglah cerdas sedikit ya. Orang Yahudi itu kita harus belajar budaya orang Yahudi. Ya banyak semacam-macam. Jadi Nandar itu memang Nandar ini senyum-senyum pepso dan ini Nandar sepuh ada satu nih. Jadi orang Kristen itu nggak pernah menyembah batu menghadap kiri kanan. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami memuji Tuhan. Kemudian masalah patung. Ya patung itu ibaratnya seperti foto ya. Foto kalau kita kangen. Jadi patung itu bukan kami nyembah. Ya atau patung Bunda Maria atau patung Yesus. Kami bukan menyembah. Bukan ya. Jadi seperti kalau di rumah kami ada foto orang tua kami. Oh ini orang tua kami, contoh bapak saya dan mama saya kan sudah meninggal. Jadi foto itu kita lihat seperti ikon saja. Ya, oh ini orang tua saya pernah lahirkan saya. Supaya anak cucu saya tahu bahwa, oh ini bapak punya mama ya. Nah itu juga. Kalau kita kangen kan lihat foto kadang kita nangis ya. Kita kadang cium, itu foto orang tua. Kita kata kangen. Jadi bukan kita menyembah. Sorry, minta maaf, kita nggak sembah itu ya. Jadi ayat Alkitab sudah sangat jelas ya. Nah, pertanyaannya saya sebelum saya lari ke Oki, anak Oki sebentar aja Oki. Pertanyaan saya pernah baca suatu hadis, nanti saya akan tunjukkan sebentar, bahwa Nabi Muhammad itu berbicara dengan batu. Nah, di Mekah. Nah, sebelum jadi Nabi, terus batu itu sekarang sudah ada di Mekah. Nabi bersabda bahwa batu ini saya pernah bicara dengan batu ini. Batu ini membuat salam. Nah, kemudian yang saya mau tanya sama Nanda dan Ustadz Wifi, Nabi Muhammad kan sudah menjadi Nabi, tapi pertanyaan saya lanjut seperti Oki. Sebelum Nabi Muhammad, orang tuanya itu menyembah apa? Karena saya ada baca dalam Al-Quran, kalian mengikuti mila Ibrahim, berarti sebelum Nabi Muhammad. Yang mana yang benar ini? Coba tolong jelaskan saya. Kalau memang mengikuti mila Ibrahim, berarti orang tua atau keluarga Nabi Muhammad atau bangsa Arab sudah menyembah bukan berhala, mengikuti mila Ibrahim. Tolong jelaskan sama saya. Silakan Oki lanjut. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk Pak Bom. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi ya Pak Ustadz Wapi. Selamat pagi Nandar. Ya ini sebenarnya tema saya dan Nandar. Karena tadi kepotong karena sesuatu dan lain hal, saya tidak mau lari dari arah pembicaraan. Ya, ketika saya bertanya dengan Nandar tadi, kalau di mana buktinya orang-orang yang menyembah ke arah Bait Suci Salomo itu diartikan Nandar sebagai menyembah. Orang-orang yang sujud ke arah Bait Suci Salomo itu diartikan Nandar sebagai menyembah. Yang menjadi pertanyaan saya, Nandar, saya tidak mau lari kemana-mana. Saya lebih bertanya ke Nandar dulu karena ini lawan diskusi saya tadi. Ketika kalian sujud ke arah Ka'bah, apakah itu bisa diartikan kalian menyembah sesuai dengan narasi Nandar? Karena ada orang-orang yang sujud ke Bait Salomo, yang di situ ada kerubim, diartikan Nandar sebagai menyembah. Nah sekarang saya balikan, apakah kalian sujud ke arah Ka'bah Nandar? Karena seperti foto yang saya tunjukkan tadi, kalau kalian juga sujud ke arah Ka'bah Yonatan Nandar. Itu yang pertama. Ya. Nah saya mau yang kedua juga. Ya, saya mau bertanya juga di dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 5346. Oke. Musnad Ahmad 5346. Saya tunjukkan dulu datanya sebentar ya. Ahmad 5346. Oke, masih ada waktu ya, hampir 3 menit lagi. Ini datanya Nandar.
Ya, Musnad Ahmad 5346, isnadnya sahih. Saya bacakan ya teman-teman ya. Oke. Sebentar. Bukan ini teman-teman. Ahmad 5, bukan 5346 teman-teman. Sebentar ya. 5364. Ya, sebentar ya. 5364 kebalik ya teman-teman ya, bukan 46. 64 Ahmad 5364. Oke. Isnadnya sahih ya, saya akan bacakan. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di dalam Musnad Ahmad 5364 mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu kok bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Itu tertulis di dalam Musnad Ahmad 5364. Apa yang menjadi keajaibannya ketika mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu mampu menghapus dosa sehabis-habisnya? Ya, silakan Pak Bom kalau mau diambil Pak Bom waktunya, silakan. Baik, makasih. Ya, di sini saya lanjut ya, seperti tadi saya sampaikan, ya. Kita buka, saya ikut apa sih? Oke, punya ini ya. Ya, kita buka di hadis Tirmizi 3557. Saya bisa kasih lihat di sini. Aduh, nggak bisa buka balik kamera. Kok bisa. Nah, di sini ya. Di sini Sahih hadis Tirmizi 3557. Saya hanya sambut dengan Oki punya itu, Musnad Ahmad. Di sini sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu yang pernah mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Nah, Nabi diutus. Mengetahui tempat dan sifatnya, perawi Abu Isa berkata hadis ini derajatnya hasan sahih gharib. Jadi di sini katakan Nabi Muhammad mengatakan pernah batu di Ka'bah itu ada yang berbicara begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan, Oki punya itu yang tadi, tolong Nandar dan Ustadz Wifi yang terkasih. Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad kan diutus ini bicara batu. Pertanyaan saya, sebelum Nabi Muhammad dan keluarganya, ya, mereka itu melakukan penyembahan kepada siapa? Sebelum, soalnya kalau saya tanya kalian bilang Mila Ibrahim. Nah, pertanyaan saya, tolong jelaskan. Oke, makasih. Silakan Ustadz, ini Ustadz semua ini bertanya tentang Islam. Silakan, tafadzol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya jawab yang tentang rukun Yamani ya, ini dalilnya. Kenapa rukun Yamani itu bisa menghapus dosa? Itu sebenarnya wasilah karena Nabi Muhammad pernah melakukannya. Coba sampean buka. Ini hadis Sahih Muslim ya. Ini website yang Mas Oki juga pakai. Sahih Muslim nomor 2224. Ini ya. Dianjurkannya istislam 2 rukun Yamani ketika tawaf dan meninggalkan 2 rukun yang lainnya. Ini hadisnya ya. Jadi Rasulullah juga melakukan rukun Yamani. Jadi begini konsepnya. Itu kan sebagai wasilah. Di sini Rasulullah dulu kan yang melakukan kan. Jadi apapun yang pernah dilakukan Rasulullah lalu kita meniru, ya, itu bisa menjadi penghapus dosa loh. Kenapa? Karena di dalam hadis innal hasanat yudhibnas sayyiat. Pekerjaan-pekerjaan baik kita akan menghapus dosa-dosa kita. Wa innal sayyiat yudhibnal hasanat. Pekerjaan buruk kita bisa menghapus kebaikan kita. Itu hadisnya ada. Nah, ini ya. Jadi karena ikut Rasulullah, itu sebagai wasilah. Ini hadisnya, saya jawab ini. Nah, kemudian tentang hadis yang dibawa oleh Pak Bombom, sebongkah batu. Begini Pak Bombom, kita meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini ya, itu sebenarnya hidup. Cuma yang memiliki ruh adalah manusia. Dan jangan heran ketika ada batu, ya, ada batu menjadi saksi atas firman. Batu bersalam misalnya, mengucapkan salam. Apakah itu aneh? Ternyata di dalam kitab Pak Bombom sendiri ada, gitu loh. Ini ya, Pak Bombom buka di dalam Yosua 24 ayat ke-26. Yosua 24 ayat ke-26. Apa tertulisnya? Yosua menuliskan semuanya itu di dalam hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana.
di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ayat 27-nya, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya oleh batu itu segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Jeder. Nah kan, segala firman. Jadi batu ini juga bisa merekam segala firman yang kemudian juga menjadi saksi atas apa yang telah diucapkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau di kitab jenengan ada, kenapa ribet di kitab kita? Kan begitu Pak Bombong. Kenapa ribetnya di kitab kita? Padahal itu ratusan tahun sebelum adanya hadis, sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Itu sudah Yeshua seorang nabi. Nabi kan Yeshua kan? Orang keren kan beliau kan? Orang terpilih kan? Punya bangsa dia kan, you understand? Kan gitu ya. Dia mengatakan bahwa apa yang didengar batu ini, segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita sudah menjadi saksi terekam oleh batu ini. Maka itu bukan hal yang mustahil Pak Bom. Ketika Tuhan saja bisa jadi manusia, apalagi batu mau dijadikan manusia, kan begitu. Kata teman-teman Kristen kan, Tuhan bisa jadi manusia kok. Apalagi cuma batu mau dihidupkan. Kan keren Tuhan kalau bisa seperti itu. Itu kan bukan hal yang hal yang mistis yang tidak bisa dijangkau oleh akal Pak Bom. Apalagi riwayat yang dibaca Pak Bom itu adalah, ini kalau andaikan riwayat itu sahih ya. Ternyata riwayat itu Hasan Sahih Gorib. Pak Bom tidak paham ternyata apa hadis Gorib. Gorib itu hadis yang jarang diketahui Pak Bom. Ya, Gorib itu hadis yang jarang diketahui, asing, nggak dijadikan dalil oleh para ulama. Begitu, itu namanya hadis Gorib. Kalau mau dikatakan sahih nih, penangkalnya sudah ada. Monggo Gus, dilanjutkan Gus. Nggak lanjut Tad, sampai saya mah 2,5 aja Tad. Masih ada sisa. Apa lagi tadi? Oh lagi Bom, udah itu Tad. Oh, udah terjawab semua. Milah. Kata Bang Bombong. Jadi begini Pak Bombong, anit tabi' millata Ibrahim hanifa, itu kan tertulis jelas di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Abraham. Milah Abraham ini yang bagaimana, kan begitu. Maka Al-Quran menuliskan di ayat itu hanifa, yang lurus. Makanya Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama, apa kata Allah? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Al-Qur'an yang Allah turunkan ini lurus, hanifa. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan sunat, tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan beberapa perintah oleh Allah, beliau langsung menyempurnakannya. Beberapa perintah itu apa saja? Tertulis di dalam tafsir Jalalain, karya Al-Imam As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsiran surah Al-Baqarah ayat 124. Salah satu yang diperintahkan itu adalah al-khitan, yaitu bersunat. Kita juga bersunat. Begitu. Monggo, Gus, lanjut. Enggak, lanjut Tad, enggak apa-apa Tad. Nah, masih banyak waktu. Ustadz, tadi mereka bertanya agama orang tua Nabi Muhammad SAW. Lanjut aja Ustadz, pokoknya biar agama mereka tercerahkan. Nabi Muhammad loh, namanya saja Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah, ya Islam lah. Mana sih? Namanya Abdullah. Kecuali namanya Abdul Yesus, berarti. Nah, ini ya. Ini ya, tafsiran surah Al-Baqarah ayat 124 ini ya. Ini wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Beberapa perintah yang langsung Nabi Ibrahim sempurnakan apa saja, salah satunya ini. Ini kelihatan enggak? Al-khitan ini ya, saya kasih garis bawah al-khitan. Yaitu bersunat. Inilah maksud bahwa kita mengikuti Nabi Ibrahim. Begitu. Ini di dalam tafsir Jalalain. Nah, begitu ya. Dan tadi saya sempurnakan lagi jawaban untuk Mas Oki. Jadi begini Mas Oki. Hadis itu innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan dapat menghapus dosa. Berarti kan semua apa yang telah dilakukan Nabi seperti sholat. Sholat itu juga menghapus dosa.
seperti sholat sunnah, seperti bersedekah, itu kan hasanat, kebaikan. Itu juga bisa menghapus dosa. Jadi itu arahnya lebih ke wasilah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, antiya hajar la tadurru wa la tanfa. Kamu batu nggak bikin bahaya, nggak bikin manfaat. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuki. Andaikan aku nggak ngelihat Rasulullah nyium kamu, ngapain aku nyium kamu? Berarti kan posisinya karena dilakukan Rasulullah, bukan karena esensi dari batunya. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu berdampak akan menghapus dosa dari diri kita. Karena hakikatnya yang dilakukan Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Masya apa yang Allah. oleh Nabi wahyu semata. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Ustadz Wapi ini memang maskot teman-teman. Tepuk tangan Ustadz Wapi. Tenang teman-teman, kita belum bertanya ini ya teman-teman, sabar ya. Kita belum bertanya Ustadz. Jangan lupa bertanya Ustadz. Oh iya. Iya Ustadz Wapi. Aduh, silakan. Ya. Iya, tadi sangat blunder ya, blunder sekali. Memang mereka ini nggak memahami kitab Yosua 24 ini ayat 26 sampai 27 ya. Di sini sampai mereka memframing batu merekam. Batu mana yang merekam? Emangnya CD pakai merekam? Aneh aja ini. Jadi mereka dari tadi kan saya udah bilang, Israel itu, bangsa Yahudi itu, orang Yahudi itu, Israel itu, bahasanya itu ada alegoris ya. Harus ayat Alkitab diperkuat dengan ayat Alkitab lain dong. Cuma jangan batu begini baca obyo, batu berbicara. Gimana sih, aneh-aneh. Tetap akan bertentangan dengan kitab Imamat 26 ayat 1 dan kitab Keluaran 20. Jangan engkau menyembah Tuhan Allahmu, membuat patung apapun itu, menyembah batu berukir, sujud menyembah. Baca dong Imamat kitab yang lain, Keluaran yang lain. Masa batu bicara, emang batu bicara, aneh-aneh aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi Ustaz bilang itu ya, kita buka kalau di dalam hadis ya, tolong dicatat Bapak Nandar, jangan kok haho saja. Nah, di dalam hadis Muslim 42222 4222, di situ hadis Muslim sahih. Nanda kok dia? Di situ dikatakan batu memberi salam kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, itu kiasan atau benar atau apa? Nah, tadi saya bertanya, Ustadz Wafi belum jawab. Tadi dalam surat Haji Al-Haji 22-27, di situ Ibrahim, kalian harus mengikuti mila Ibrahim, harus naik haji. Nah, pertanyaan saya, Nabi sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, orang-orang tua itu sudah pernah naik haji enggak? Orang tua, kalian bilang, oke, saya jawab. Sekarang saya bantah. Tolong perhatikan ini ya, Nandarko, tolong catat ini baik-baik. Tetap bertentangan dengan ini. Hadis Bukhari 4027. Ya, tolong baca di situ saja ya. Sini kecil jadi, tolong baca ya. Hadis Bukhari 4027. Sahih ya. Di sini katakan, karena waktu sedikit, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu sebelum Nabi Muhammad, dulu kami menyembah batu. Kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpul segenggam tanah. Lalu kami bawakan seekor kambing. Kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan. Maka kami tidak memberikan tombak maupun panah yang tajam, kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata, pada hari Nabi diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak mengembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengar Nabi berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu ke Muzalama Al-Ghazat. Nah, ini kan sudah sangat jelas. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, nah jangan kok ketawa-ketawa Nandar. Ini mana yang benar ini? Mengikut mila Ibrahim, Nabi Muhammad punya orang tua sudah naik haji, seperti surat Al-Haji 27, atau kalian ini ambil batu, sembah batu di hadis Bukhari 4027 sahih. Ini kan sangat jelas. Silakan Oke, yang pertama-tama aku mau
sampaikan dulu sama Nandar, kenapa Nandar tidak mau menjawab pertanyaan saya, Nandar? Ketika sebelum diskusi ini berlangsung tadi, Nandar bernarasi sujud ke arah Bait Solomo itu sama dengan menyembah. Lah pertanyaan saya, kamu sujud ke arah Ka'bah enggak? Apakah itu bisa diartikan sebagai menyembah juga dengan narasi yang sama yang Nandar bawakan? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, teman-teman, aku mau sampaikan ya. Saya Ya, ada yang report. aman-aman tap-tap layar aja boleh, Pak Ustadz. Ya. Ya. Ustaz Wafi Yang kena. Ustaz Wafi kena. yang apa tuh teman-teman? Yang kedua, Pak Ustadz Wafi tadi ketika ditanya Pak Bom, apa agama orang tuanya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Pak Abdul Wafi tadi sampaikan namanya kan Abdul, berarti agamanya adalah Islam. Itu yang disampaikan. Pertanyaan saya, kalau memang beragama Islam, kenapa di suatu hadis Muslim 302, sebentar saya tunjukkan datanya. Hadis Muslim 302 derajatnya sahih. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia ada dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya. Oke, suara hilang. Sesungguhnya bapakku dan bapamu di dalam neraka. Kenapa kok bapaknya Nabi Muhammad di dalam neraka ketika beliau beragama Islam seperti yang Pak Ustadz Abdul Wafi sampaikan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, karena masih ada waktu ya. Oke, sedikit waktunya aku minta Pak Bom di dalam Tirmizi 884, hadis Tirmizi 884, saya cuma mau minta penjelasan aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan. Ya, silakan nanti saya cuma minta penjelasan dari Tirmizi 884 dan hadis Muslim 302. Dan poin saya ke Nandar, apakah kalian sujud menyembah ke arah sujud ke arah Ka'bah itu bisa diartikan menyembah? Karena Nandar tadi mengartikan sujud ke arah Bait Solomo itu dengan arti menyembah. Nandar tolong nanti jawab ya. Silakan Pak Bom, masih ada waktu kalau mau dipakai Pak Bom. Silakan. Baik ya, jadi di dalam Alkitab kami segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Kami orang Kristen tidak pernah namanya mau satu ayat, enggak. Di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara saksi sah. Jadi bukan kita baca kitab Yosua 24 ayat 26 langsung oh begini, oh batu begini, nggak bisa. Kita harus berkuat dengan dua ayat. Yang pertama Keluaran 20 ya, ayat yang keempat dan selanjutnya. Imamat 26 ayat 1. Saya pikir sudah clear ya. Jadi Alkitab itu nggak bisa baca, oh jadi begini, enggak. Alkitab itu ada alegoris, metafor, kiasan ya. Jadi gitu. Saya pikir nggak terlalu banyak saya mau sampaikan. Tolong ya. Karena saya baca dalam surat Al-Quran 22-27. Nabi Ibrahim sudah akan menunggu orang datang-datang naik haji ya dengan unta kurus. Nah, itu pertanyaan saya. Nah, jadi Anda mengatakan sebelum Nabi Muhammad sudah Islam, Abdullah, berarti Muslim. Pertanyaan saya tadi, hadis Bukhari 4027 terus ditambah dengan Oki hadis Muslim 302 dengan Tirmizi 884 itu sangat dekat itu. Coba tolong Pak ini. Oke, saya pikir itu saja. Waktu dan tempat silakan sampean jelaskan. Makasih. Tafadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin menjawab tentang hadis Bukhari dari Pak Bom nomor 4027. Coba ini perhatikan Pak ya. Baca hadis itu memang harus paham bahasa Arab biar tidak blunder. Ini Pak ya. Hadis itu Pak ya, hadis itu tidak melulu apa yang diucapkan Nabi. Coba perhatikan ini Pak. Ini saya langsung baca terjemahannya di bahasa Arabnya. Telah menceritakan kepada kami As-Salat bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata,
Aku mendengar Abu Roja Al-Ataridi berkata. Jadi Abu Roja Al-Ataridi ini menceritakan pengalamannya waktu kecil. Dulu kami menyembah batu. Ini oknumnya yang cerita. Bukan ayah Nabi, bukan siapa-siapa. Ini yang bercerita. Masa kecil. Makanya di hadis ini ditutup ceritanya begini. Nih. Nah, ini ya. Dan aku mendengar Abu Roja berkata. Cerita lagi nih Abu Roja setelah jadi gede. Pada hari Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, beliau sudah gede nih. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak pengembala unta milik keluargaku. Kerjanya pengembala unta ketika Nabi diutus ketika itu. Tatkala kami mendengar Nabi Muhammad SAW, kami lari ke neraka, yaitu ke Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah orang yang mengaku-ngaku Nabi yang akan diperangi oleh Nabi nanti ini. Dia yang mengaku-ngaku sebagai Nabi palsu. Jadi ini ceritanya Abu Roja, bukan Nabi, bukan ayahnya ini. Gitu loh kalau baca. Beda sama Yosua yang saya bawakan. Ini masa saya menframing ini ya. Coba perhatikan kalimatnya itu. Nah, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, yang ngomong ini kan Mas Yosua. Nabi Yosua yang ngomong. Karena beliau seorang nabi. Sesungguhnya batu inilah, kata Yosua. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab ya, telah didengarnya nyanya batu ini, ya, segala firman Tuhan yang didengarkannya kepada kita. Batu bisa merekam firman Tuhan. Gitu loh. Yang ngomong Nabi Yosua yang ngomong. Bukan saya Pak Bombom, gitu loh. Yang batu ini yang ngomong. Kemudian hadis yang dikeluarkan yang disampaikan oleh Mas Oki ya. Inna abi wa abaka finnaru, katanya agamanya Islam. Kenapa ada keterangan hadis ayahku dan ayahmu di neraka, kata Nabi. Ingat ya, hadis itu yang dipahami ayah kan terjemahannya Mas Oki. Nah, lafadz Arabnya kan menggunakan kata abun Mas Oki. Nah, hadis itu tidak dipakai Mas Oki. Kenapa? Begini, akan menentang Al-Quran nanti. Kata al-ab ini bahasa Arabnya ayah ini al-ab. Ya'ti al-ab fil Quran ala arba'ati ma'anin. Kata abun itu punya 4 makna di dalam Quran. Tidak harus bermakna ayah. Gitu loh. Pertama, bisa bermakna orang tua. Yang kedua, bisa bermakna al-jad. Apa jad? Kakek. Seperti ungkapan Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini ya. Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti millah ayah-ayahku. Siapa? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Apakah ayahnya Ibrahim ini? Kan bukan, kakeknya kan. Ini tertulis dalam surah Yusuf ayat 38. Maksud Nabi itu adalah pamannya, karena pamannya memang masuk neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, gitu. Nah, kalau yang dalilnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 133. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Qalu, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan ayah-ayah kalian. Apakah abaun? Dari abun itu ayah, ternyata disebutkan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini pamannya, tapi menggunakan kata abun gitu loh. A'mam, kan begitu. Nah, itu ya dalilnya ya. Apa lagi ya? Oh iya, biar sampean yang bertanya ada Gus, saya nggak paham ya mau nanya apa ini. Baik, Ustadz, saya ya. Siap. Nah, ini saya bertanya sekarang. Terima kasih Ustadi atas ilmunya. Otot-otot diceramahi. Ustadz, saya bacakan di dalam Keluaran 20 nomor keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah. Di dalam bahasa Ibraninya, lo ta'ase leha besel wehal temuna aser besamayim
Mimaal peaser baaret mitahat peaser bamayim mitahat laaret. Nah, di dalam ayat Keluaran 20 nomor keempat, jangan membuat bagimu patung. Oke, jadi jangan memfitnah, oke. Yang kita tadi bahas itu adalah mengenai patung di dalam perspektif Islam dan Kristen, bukan menyembah. Ini suka memframing. Di dalam Keluaran 20 ayat keempat, jangan membuat bagimu patung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ternyata teman-teman lihat ini. Ya, nih saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan Bang Oki nih. Nih. Pak Bom Bom, ini namanya Bait Solomo atau dalam bahasa Inggrisnya Solomon's Temple. Nah, ternyata di dalam Solomon's Temple ini adalah patung kerubim. Ini nih, singa berkepala manusia, berkepala kerbau, berkepala garuda atau raja wali. Nih. Ini namanya kerubim. Di dalam Keluaran 20 ayat keempat, jangan membuat bagimu patung. Kenapa? Di dalam bait Salomo atau bait teosnya orang Kristen, kenapa ada patung singa? Ini loh patung singa. Bahkan kalau kita cari literasi yang lebih jelas, yang lebih lengkap, bagaimana bentuk kerubim itu? Ini bentuk kerubim. Dalam bahasa Inggrisnya, what does kerubim look? Nah kan? Seperti ini. Ada kepala singa, ada kepala kerbau, ada kepala raja wali. Nah, itu yang harus disanggah dan harus ditanggapi. Oh iya Gus, Kenapa? tadi pertanyaan saya di awal gak dijawab loh. Oh iya, yang Penggambaran Yesus sebagai batu. Itu dalam ilmu sastra itu apa maksudnya? belum Penyamaannya. dijawab. Pak Bom Bom sama Bang Oki belum menjawab. Kata batu di dalam perjanjian baru yang ditujukan kepada Yesus adalah batu. Dalam bahasa sastranya itu apa? Apa? Ya, Ustaz. Menuju kemana apa itu namanya? Gitu loh. Belum dijawab. Tuh, 2 nih. Jeder, ini baru kita bertanya, Tad. Aduh. Nah, bingung Silakan, Pak mereka Bom. nanti. Pak Bom belum ada suara. Dibuka mikrofonnya. Tapi ini nggak pikir kita mungkin nggak sekolah bahasa Indonesia apa ya? Ya. Jadi tadi dalam hadis Bukhari ya 40 ya 4027. Pertanyaan saya kan simpel, pertanyaan saya itu ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kalian mengatakan kalian mengikuti mila Ibrahim. Meskipun orang tuanya itu tidak jelas bilang Abdullah, itu kan cuma tafsir kalian saja. Bagaimana sih? Nah, buktinya ini sahabat Nabi ya. Di sini kan Anda mengatakan, ya kan di sini kan Anda mengatakan di sini kan namanya siapa ini? Abu Raja Al-Tari, Mahdi bin Mainum. Aku mendengar di sini kan berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi nih. Kalian bilang Abdul, ini kan berarti kan sahabatnya Nabi. Entah itu apa. Tapi kan sebelum itu kan mereka menyembah batu, bikin tablik, kan dia bersaksi. Berarti orang-orang tuanya Nabi juga begini melakukan ini. Kalau memang Anda mengatakan kalian ikut mila Ibrahim, mila itu artinya apa? Brit mila itu artinya apa dalam bahasa Arab itu kalian tahu itu? Kalian bilang sunat. Sedangkan dalam surat Al-Haji, pertanyaan saya, apakah ada bukti orang tuanya Nabi Muhammad sudah naik haji? Nah, kalau ikut mila Ibrahim. Terus nabi-nabi sebelum sudah naik haji. Tolonglah jelaskan nama kami. Kami juga bisa baca. Di sini kan sudah jelas. Jangan bilang Abu Raja. Ini kan pertanyaan saya ini kan meluas sebenarnya. Cuma kami nggak mau bertanya luas-luas. Ya kalian sudah ngerti lah. Bukan anak kecil yang mau ditanya kan. Aneh-aneh aja. Ya, jadi tolonglah penjelasan itu di situ Nabi berbicara batu. Terus tadi ke Yosua, kalian kan tidak bisa memperkuat dengan ayat yang lain. Bilang memang batu itu merekam, batu berbicara Yosua bicara dengan batu, bilang batu itu. Kalian kan tidak bisa memperkuat. Ini kan bertentangan dengan tadi. Nandar juga potong-potong ayat. Aneh-aneh aja Nandar ini. Nandar, lu kalau baca Keluaran 20 ayat 4 jangan stop di situ saja. Baca dong ayat 5-nya. Gimana sih Nandar ini?
Keluaran 20 ayat 4 di sini. Jangan membuat bagimu patung dan menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air yang bawah bumi. Ayat 5 lu nggak baca. Lu kenapa nggak baca ayat 5? Potong-potong lu. Jangan sujud. Di situ bilang jangan samakan. Jangan sujud, Nandar. Jangan sujud menyembah kepadanya. Orang Kristen tidak menyembah sujud. Kalian yang sujud ke Ka'bah cium batu. Ini aja lu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci. Kau baca dalam kitab Imamat 26 ayat 1. Nih Tuhan berfirman nih, jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu, juga batu berukir. Batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Itu Nandar. Sejak kapan kami orang Kristen bikin patung Tuhan Yesus terus kita sujud hom kali hom kari hom ada Nandar. Mana sih Nandar? Oke, lanjut oke. Pertanyaan saya ingat ya, siapa yang sudah naik haji itu? Oke teman-teman, inilah Nandar, inilah standar gandanya Nandar. Ketika Nandar membawa tema ini, Nandar, semua narasi itu kalau berdiskusi saya tidak pernah mencatat Nandar. Ini narasi Nandar yang Nandar tipu-tipu dengan saya. Ya, jangan jadi fitnah. Ini narasimu Nandar. Sujud menyembah ke bait Salomo diartikan menyembah. Ini narasimu Nandar. Ini narasimu, ya. Tapi nggak apa-apa kalau Nandar tidak mengakui narasinya. Nanti silahkan cek di YouTube ya teman-teman ya. Silahkan cek di YouTube aja. Itu. Nah, jadi ketika Nandar ingin mengatakan kalau kami menyembah berhala karena ada kerubim di Bait Salomo, Nandar mengartikan sujud itu sebagai arti menyembah. Tetapi ketika kita samakan kalian sujud ke Ka'bah, kalian tidak mau dibilang menyembah. Itu standar ganda. Saya boleh sampaikan, itu standar ganda dan Nandar tidak mengakui bahasanya. Itulah. Karena apa standar ganda? Ketika orang sujud menyembah ke kerubim diartikan menyembah, tapi kalian sujud ke Ka'bah tidak mau diartikan menyembah. Saya kan cuma menggunakan narasi Nandar yang saya balikan ke iman Nandar sendiri. Ya, itu yang pertama teman-teman. Terus saya mau saya mau tanggapi Pak Ustadz Wafi. Oke, ketika Pak Ustadz Wafi tadi bilang di dalam Sahih Muslim 302 itu bukan ayahnya tetapi pamannya. Oke, saya akui mungkin Pak Ustadz Wafi lebih paham Arabnya ya dibandingkan saya. Saya masih belajar untuk bahasa Arabnya dan saya juga tidak paham seperti Pak Ustadz Wafi memahami bahasa Arabnya. Oke, kita anggap di situ pamannya ya. Kita anggap di situ pamannya yang Pak Ustadz sampaikan tidak apa-apa. Tapi saya juga bisa tunjukkan Pak. Kalau ibu Nabi Muhammad aja itu juga tidak masuk surga Pak. Ibunya Nabi Muhammad itu juga tidak masuk surga. Saya bisa tunjukkan di dalam Sahih Muslim 1621. Sebentar ya. 1621. Sebentar teman-teman, masih ada waktu ya. Saya cuma bacakan yang Sahih Muslim 1621 karena setelah ini ada data yang harus saya tunjukkan. Sahih Muslim 1621. Aku mau izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya, itu tidak diperkenankan, Pak. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau tanya, yang mengajarkan sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi itu, apakah ajaran masalah tawaf mutar-mutar Ka'bah itu udah ada? Atau baru ada setelah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Poin pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah itu dan sujud di depan Ka'bah? Yang mengajarkan ya, yang saya tanya, siapa yang menciptakan atau mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah atau sujud di depan Ka'bah? Saya minta data dan dalilnya. Yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah dan sujud di depan Ka'bah itu siapa yang mengajarkan atau menciptakannya? Silakan Pak Bom, kalau mau diambil masih ada 1 menit Pak Bom. Nah, itu kan sudah lanjutkan aja kan di dalam hadis Bukhari 4027. Disitulah lalu kami tawaf.
putar susu, keliling batu, tawaf dengannya apabila datang bulan Rajab. Kami mengatakan tidak ada peperangan. Nah, di sini kan sudah jelas ada kata tawaf. Tolonglah baca hadis itu baik-baiklah. Ya, di sini kan sudah sangat jelas. Kalau memang orang tuanya Nabi itu mengikuti mila Ibrahim, kenapa seperti yang Oki tadi sampaikan hadisnya bahwa orang tua Nabi itu ada di neraka? Itu tadi, betul nggak Oki? Ya kan? Nah itu pertanyaannya kami. Betul. Itu coba tolong fokus pertanyaan kami lah. Nah tadi saya lanjut yang Pak Ustadz bilang masalah batu ya. Di situ kan saya udah bilang tadi ya. Itu kan simbolis ya. Simbolis dalam Mazmur 118 ayat 22, Kisah Rasul 4 ayat ke-11. Batu penjuru itu melambangkan kekuatan, stabilitas, dan dasar yang kokoh dalam konteks kekristenan. Yesus sebagai batu penjuru memberikan perlindungan, keselamatan, dan kepastian bagi orang percaya. Ini kan sastranya istilahnya kan kalian maksud batu bahasa kiasan. Emangnya Yesus batu? Yesus itu manusia. Masa batu disalib? Waktu habis. Oke. Di mute si Oki diam aja waktu habis dia. Silakan Ustazi. Inilah susahnya ya. Giliran bertanya ke Islam tajam banget. Dan selalu kita tampilkan data. Tapi giliran pertanyaan saya nggak ada satupun data yang ditampilkan. Ketika saya mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Lalu mengatakan iya maksudnya itu Yesus ini melindungi begini-begini. Nggak ada tampilan data sama sekali. Sedangkan kita tadi pakai kitab ini, pakai kitab tafsir, pakai kitab hadis. Semuanya saya tampilkan. Kalau cuma seperti itu siapa yang nggak bisa? Gitu loh. Siapa nggak bisa kalau cuma ilmu sastra itu saya belajarnya 2 tahun loh. Sastra bahasa Arab. Bukan sastra bahasa Indonesia, bukan. Sastra bahasa Arab. Saya belajarnya 2 tahun. Namanya ilmu balaghah. Makanya saya siap ketika Anda bertanya kepada saya ada kitabnya di belakang. Kalau cuma dikatakan, yo Yesus ini kiasan begini-begini. Siapa yang nggak bisa kalau cuma ngomong kayak gitu. Saya pun undangan ceramah sekarang temanya kayak gitu bisa. Bisa, kalau cuma seperti itu. Gak ada di dalam pendapat siapa, pakar siapa yang mengatakan. Kan begitu seharusnya. Ada yang ditampilkan lah. Saya dari tadi sibuk mencarikan jenengan data. Sehingga hadis itu benar-benar dipahami secara maksimal Pak Bombong. Malah saya kasih air susu, Pak Bombong ke saya malah dikasih air arak sayanya. Gak ada data pun yang ditampilkan Pak Bombong. Gitu loh. Masalah ibu Nabi misalnya. Jadi begini, di dalam ilmu hadis itu ada teori nasakh ya. Penasahan sebuah hadis yang sudah nggak dipakai. Orang tua Nabi ketika tidak boleh diziarahi ibunya maksudnya ya oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak menunjukkan ibu Nabi itu adalah ahli neraka sebagai status kafir, enggak. Karena begini, ini kalau saya jelaskan panjang sebenarnya, tapi rugi saya nampilin data ini rugi karena jawaban saya pun nggak ada data yang ditampilkan gitu loh. Jadi gini, Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu terpaut ratusan tahun. Nah, ketika terpaut ratusan tahun itu namanya ada masa fatroh. Sampai buka nanti ya, apa sih masa fatroh itu? Buka di Google boleh lah, karena keterangannya akan sama nanti. Masa fatroh. Masa fatroh itu masa kekosongan Nabi. Gak ada Nabi, gak ada orang yang bisa didakwahi. Gak ada orang yang muncul di sana sebagai Nabi, sedangkan dia hanya mendengar sedikit dari cerita-cerita Nabi Isa dulu. Nah, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jauh ratusan tahun. Sehingga orang-orang yang tidak kesampaian dakwah Nabi ini, sedangkan yang ke Mekah itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ada di tanah Syam, jauh, bukan di Mekah. Yang di Mekah terakhir kali kan Nabi Ibrahim tuh sama Nabi Ismail yang pernah sampai ke sana. Nah, karena dakwah ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun, maka orang-orang itu sulit mendengarkan secara maksimal. Itu namanya masa fatroh. Lah, kalau masa fatroh, maka jelas mereka memang nggak boleh diziarahi karena mereka sudah dapat jaminan surga. Ziarah itu mau dimintain ampunan doa kan, ampunan dosa, dosa ibu saya, ya Allah ampunilah dosanya, saya datang ke makamnya. Kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain didatangi ke makamnya?
Apakah ada dalil yang saya terangkan seperti ini? Ada. Ini ya, saya buka. Ini coba sampean buka di dalam surah Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat 15. Kita tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Itu bahasanya ya. Kami, kata Allah, tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Nah, sedangkan di zaman orang tua Nabi itu hanya mendengar sedikit saja yang disembah namanya Allah, tidak diterangkan secara maksimal, secara terperinci karena jaraknya sudah ratusan tahun. Makanya nama ayah Nabi Abdullah, hamba Allah, bukan Abdu Yesus, apalagi Abdu Paulus, bukan hambanya Yesus, bukan. Sehingga ada nama Allah itu terdengar, tapi tidak bisa mempraktekkan ibadah secara maksimal karena sudah jarak ratusan tahun. Kita saja dengan jarak cerita Wali Songo hanya 200 atau 300 tahun yang lalu dengan Wali Songo kan. Kita hanya mendengarkan sedikit cerita tentang Wali Songo. Gak tahu sholatnya, bagaimana sedekahnya, gak tahu. Apalagi antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Kan begitu, wajar. Sedikit yang mereka ketahui. Nah, maka mereka disebut dengan ahlul fatrah, orang yang gak kesampaian dakwah Nabi secara lengkap. Maka ayat surah Al-Isra ayat 15 menjawab tidak akan diazab oleh Allah karena sudah dijamin masuk surga. Ngapain Nabi ke makamnya? Kalau ke makam itu mintakan doa ampunan, dia tidak usah, tidak diizini oleh Allah, gitu loh. Gitu ya. Tolonglah, pertanyaan saya pakai referensi, biar saya nggak sibuk nyari hadis. Saya nyari syarahnya. Biar imbang kita itu. Yesus disebut batu penjuru, itu mana data tentang sastra penyamaan manusia dengan batu penjuru ini sejak kapan menjadi sebuah sastra gitu loh. Sastranya masuk ke apa? Apa ma'ani, bayan, bade, kan ada babnya kan. Tampilkan datanya. Kalau cuma masa ada sekolah bahasa Indonesia, siapa yang nggak bisa kalau cuma debat seperti itu? Gitu loh. Monggo Gus, lanjut. Iya. Bom, sekalipun saya bacakan ayat kelimanya, tetap kena nih bahasa Ibraninya. Ya, di dalam ayat kelima. Lo tistafehlahem. Jangan kalian bersujud kepadanya. Ini larangan Allah. Tetapi kau lihat ini. Ya, kau lihat ini Pak Bom. Sebentar. Mana ayatnya tadi? Ini nih. Nih, coba Pak Bom baca Yosua 7 ayat ke-6. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Ngerti nggak tabut Tuhan itu apa? Saya tunjukkan tabut Tuhan. Makanya saya katakan kalian ini menyembah patung. Ini ternyata tabut Tuhan itu berada di mana, teman-teman? Saya tunjukkan ya. Ini Solomon's Temple. Saya tunjukkan tabut Tuhan itu di mana? Di sebelahnya kendaraan Yahweh. Nih, apa ini? Ini tabut Tuhan. Yosua sujud di depan patung tabut Tuhan ini. Ada patung kerubim, yang mana patung kerubim itu, teman-teman, di dalam Mazmur 18 ayat ke-10 dalam naskah Mesoretik ayat 11. Kendaraan Tuhan Kristen itu adalah kerubim. Yosua sujud kepada patung. Ini bagaimana? Kok kontradiksi? Jangan sujud, jangan buat patung bagimu. Saya tidak pernah membayangkan kalau ada patung di dalam Ka'bah. Ya, ini jelas-jelas nih patung di dalam bait Allahnya orang Kristen atau bait teosnya orang Kristen. Ini bait Salomo loh. Ini bait Salomo ada 2 kerubim. Tahu nggak kerubim bentuknya seperti apa? Baca Yehezkiel. Nah, teman-teman kita lihat bentuk kerubim ya. Ini bentuk kerubim. Nih, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. What does kerubim look? Nah, ini bentuk kerubim ini. Ada patung, ada kepala singa, ada kepala kambing, simbol satanik, ada kepala Raja Wali. Ini loh, kendaraannya Tuhannya Kristen semacam ini bentuknya. Banyak matanya di sini. Saya tidak berbicara tentang waktunya habis nanti. Waktu habis. Terima kasih. Ini sudah 1 jam. Gimana? Ya, saya mah terserah Ustadz Wafi. Silakan. Terserah. Kami sama Pak Bom closing statement, habis itu ini closing statement, silakan. Oh. Ya, Silakan Pak Bom.
Jadi saya kira nih Ustadz ini udah blunder ini dari tadi nih sama Nandar ini ya. Tadi kan pertanyaan saya kan, kalau memang Nabi Muhammad punya orang tua mengikuti mila Ibrahim, berarti tidak di neraka. Ini kan hadis sudah sangat jelas. Di dalam hadis 302 hadis Muslim Sahih. Kan tadi Oki sudah kasih tunjuk. Kenapa kita mengulang-ulang lagi? Tinggal bertanya. Nabi punya orang tua di neraka. Berarti bukan beragama Islam, tidak diselamatkan. Nah tadi tuh kata tawaf meliling batu tuh, tawaf putar-putar kayak baling-baling bambu. Tadi kalian bilang itu sebelumnya. Nah pertanyaan saya, siapa yang sudah naik haji? Itu pertanyaan saya. Nabi-nabi sebelumnya, kalau memang dalam surat 22 ayat 27, nabi-nabi kan sebelum saya sudah Ibrahim itu kan Musa, Daud. Tunjukkan sama saya sejarah. Tadi Ustadz ngotot terus sastra. Gak usah pakai sastra dulu, kita paham. Orang Yahudi masa Yesus batu? Emangnya orang Yahudi Yesus batu? Aneh-aneh aja. Itu kan sudah jelas Yesus sendiri berkata, akulah batu penjuru itu. Kan Yesus mengatakan dialah batu penjuru itu, batu yang dibuang. Nandar selalu bilang, kan itu kan sudah jelas, ngapain saya kasih tunjuk ayat lagi? Nandar selalu bilang, Yesus adalah batu penjuru. Yesus kan datang udah senyum-senyum aja tuh Nandar. Sekarang blunder lagi jilat ludahnya. Gimana sih? Kan Nandar selalu bilang, Yesus mengaku sebagai batu penjuru. Ngapain kita lagi mau bawa lagi ke situ ke Nandar? Nah tadi kata Hanif, tolong jelaskan sama saya kata Hanif. Tadi Ustadz Waifi bilang kata Hanif. Hanif itu kan bahasa Suryani, ya kan? Itu kafir kah? Tolong pertanyaan saya belum dijawab sama Oki. Tolonglah, siapa yang sudah naik haji mempertahankan Al-Quran itu? Kalau memang kan habis Ibrahim itu kan sudah ada naik haji, tunjukkan orang tuanya naik haji, buktinya orang tuanya dalam neraka. Saya nggak banyak ngomong lagi, saya pikir ini statement saya, nanti kita diskusi mana Tuhan mana ini. Silakan Oki, lanjutkan deh, saya udah cukup. Oke, ya aku mau tambahkan dulu apa yang disampaikan Pak Bombom. Sebenarnya masalah Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kan udah dijawab Pak Bombom lah. Dari awal ya teman-teman, itu adalah sebuah perumpamaan. Tapi Pak Ustadz Wapi bilang, tunjukkan datanya ya, saya tunjukkan sedikit ya, di dalam Matius 21 ayat 45. Ketika imam-imam kepala orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, makanya Tuhan Yesus itu disebut batu penjuru. Kenapa? Karena Yesus adalah dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan orang percaya. Itu loh, itu kan suatu perumpamaan jelas di sini dikatakan. Matius 1 ayat 24-5, jeder, selamat datang di kebenaran. Makanya Pak Bombom dari tadi bilang, itu adalah sebuah perumpamaan. Ini loh, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus. Nah terus, kenapa tidak ditanggapi sama sekali? Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan atau mengajarkan tawaf muter-muter Ka'bah itu? Kenapa tidak disenggol sama sekali? Tapi karena ini closing statement saya akan tunjukkan datanya. Di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubafuri, halaman ke-24. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama-agama orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Nah, ini apa aja yang mereka lakukan? Kita lanjut ke sini langsung teman-teman. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat-kamit di hadapannya untuk sujud memenuhi kebutuhan. Yang pertama, yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Sirah Nabawiyah Al-Mubafuri, mungkin Pak Ustadz Wapi ada buku ini ya, silakan cek di halaman ke-24. Halaman ke-24 silakan dicek Sirah Nabawiyah Al-Mubafuri. Itu pertanyaan saya tidak mau dijawab, tapi tidak apa-apa. Ternyata ajaran itu diciptakan oleh Amir bin Luhai. Jelas tertulis di dalam literasi Pak Ustadz Wapi sendiri. Loh, ini kan literasi sendiri, masa mau dibantah juga literasi Islamnya? Ini, saya bacakan. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan
berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Masa mau dibantah? Amr, ini? bukan Amir. Itu. Ini kan data. Nih Sirah Nabawiyah Al-Mubarak Furi. Oke ya teman-teman, saya mau lanjutkan ya. Benar apa yang disampaikan Pak Bambam ya. Kami orang Kristen, kita orang Kristen itu tidak pernah menyembah batu, menyembah berhala, tidak pernah. Ya, Tuhan Yesus disebut sebagai batu penjuru itu apa teman-teman? Yesus adalah dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan orang-orang percaya. Makanya Tuhan Yesus itu disebutkan sebagai batu penjuru. Nah, di dalam iman Kristen juga tidak pernah batu itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Tidak pernah juga batu itu turun dari sorga. Yang dulunya warna putih susu, sekarang jadi warna hitam. Karena apa? Karena banyak menyerap dosa. Tidak pernah di dalam ajaran Kristen seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak pernah. Silakan Pak Bombom, masih ada waktu 2 menit. Lanjut Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi sudah sangat jelas dalam Matius 21 ayat 42. Saya nggak usah ngomong lagi dalilnya. Nandar setiap hari ngomong Yesus adalah batu, Yesus adalah batu. Tampar mulutnya sendiri. Nah lu kalau mau tanya sejarah, lu tanya sama Yesus sendiri. Sudah ke sana cari Yesus yang mana? Yesus kami kan sudah di surga, bukan Yesus pemain bola yang kalian maksud. Emangnya Yesus batu? Yang batu sekarang yang tiap hari kalian menghadap ke sana, tiap tahun naik haji, itu kalian tanya ke sana, gitu loh. Ya, jadi saya pikir kalian tidak menjawab pertanyaan kami yang tadi kita sampaikan dalam hadis bahwa orang tua Nabi Muhammad itu masuk neraka. Itu hadis kalian yang ngomong loh, hadis Muslim loh, sokoi. Kemudian tidak menjawab pertanyaan saya. Mila Ibrahim naik haji di situ kan, di situ dalam QS 22 ayat 27 di situ dikatakan bahwa akan kalian naik haji, ya. Pertanyaan saya, Ka'bah itu kan sudah ada dari zamannya Ibrahim, ya. Menurut teman-teman beberapa itu dalam surat Al-Hajj 20 Al-Hajj ya, ayat 27 di situ dikatakan, ya di situ ya. Aduh, kenapa pindah ke sini nih? Aduh, aneh aja nih. Al-Quran ini menghambat ini. Oke. Di sini dikatakan, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah di sini kan Allah mengatakan orang harus naik haji, sedangkan orang tua tadi masuk neraka. Gimana? Siapa yang sudah naik haji situ datang pakai unta kurus lagi? Pertanyaannya, apakah Allah mau tahu? Kenapa tidak bilang situ naik kendaraan, naik kapal kah? Baru dari Indonesia. Emangnya Indonesia ini sambung dengan benua Asia? Kalau naik unta berarti terbang dong untanya. Ya, tolong fokus pertanyaan kami ya. Orang tuanya Nabi itu di situ dikatakan hadis, bukan kami yang bilang naik masuk neraka. Oke, silakan. Waktu habis. Kita closing Tad. Gak mau dijawab lah yang tadi itu. Nggak bisa Ustadz, jangan dipaksa. Nggak bisa jawab mereka. Ayo, terima. Ya, closing ini ya. Ya. Ya, closing ini saya isi menjawab aja lah. Ya, tapi yang penting kan tidak nyebrang kan. Jadi tentang Amr bin Luhai, sepertinya teman-teman dari Kristen kurang banyak membaca ya, atau baru menemukan sebuah data tapi tidak dilacak secara mendalam. Amr bin Luhai itu orang pertama kali yang membawa berhala ke Mekah. Itu ceritanya panjang. Amr bin Luhai itu orang pertama kali yang mengajak orang-orang untuk menyembah berhala dan membuat berhala di Ka'bah. Andaikan Islam itu menyembah berhala, maka ketika Nabi Muhammad datang dari Madinah ke Mekah, maka tugas pertamanya itu bukan membinasakan semua berhala. Ternyata ketika Nabi Muhammad pertama datang dari Madinah ke Mekah, semua sahabat diperintahkan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah dan sekitarnya. Semuanya dihancurkan. Semuanya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Sirah Nabawi, kayak buku yang dipegang oleh Mas Oki ya, Al-Imam Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi, beliau salah satu ulama, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, itu kan orang-orang dulu tawaf itu, siapa sih yang ngajari pertama tawaf? Ya Nabi Adam alaihissalam. Riwayatnya ada.
Lalu Nabi Ibrahim meneruskannya, lalu memperbagus Ka'bah itu. Ada di Al-Quran malah itu. Bahkan kerjaan orang-orang jahiliyah seperti tawaf dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya, itu sebab amar bil luha itu ada di Al-Quran. Coba buka surah Al-Anfal ayat 35. Surah Al-Anfal ayat 35 dikatakan, wa makana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah fadhukul adzaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah dengan cara tawaf telanjang dan lain sebagainya tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Nah, mereka kena azab yang melakukan itu. Pengikut-pengikut amr bil luha itu kena azab oleh Allah. Tertulis dalam Al-Quran, gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan kalau Islam itu menyembah, itu nggak bisa menyembah apa namanya itu berhala. Jadi yang perlu kita garis bawahi tentang closing statement ini, bahwa Allah telah menyampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inna solati wa mahya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalimat Tuhan semesta alam itu berkali-kali secara jelas di dalam Al-Quran, dan ini tidak tercatat di dalam selain Al-Quran. Di selain Al-Quran tidak ada istilah Tuhan semesta alam, nggak ada. Hanya ada di dalam Al-Quran, dan itu tercatat berkali-kali. Sehingga benarlah ketika Allah mengatakan kullu ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul dari wahyu, maka ikutilah, dan yang dijauhi oleh Rasul maka jauhilah. Kenapa? Karena Rasulullah mempresentasikan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksud tidak beranak dan tidak diperanakkan itu bukan hanya secara biologis, tapi juga secara istilah dan sastranya. Tidak ada istilah anak Tuhan, tidak ada istilah bapak Tuhan, tidak ada istilah ibu Tuhan atau lain pun. Istilah saja tidak boleh dipakai dan disematkan kepada Tuhan. Kenapa? Itu bisa mencederai kemahakuasaan Tuhan, keesaan Tuhan. Maka ayat itu menentang beberapa paham yang seolah-olah ada semacam satu jenis dengan Tuhan, seperti rupa Tuhan, dan lain sebagainya. Maka Allah menetapkan bahwa dia walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Yolanta Nandar. Ya, terima kasih Ustadz Wafi. Oki Pak Bomom ini dari tadi nggak menyampaikan data, ya, semuanya berdasarkan asumsi teologi semata. Jadi next diskusi biar menarik pakai data ya. Jangan itu adalah belindung apa, itu kan asumsi teologi ya, yang tidak mempunyai pijakan hukum dari Bible itu sendiri. Bukankah di mute Pak Bom ini waktu saya, waktu sama Ustadz Wafi, jangan di ini. Ya kan tadi Pak Bom sama Oki sudah closing, masa sekarang ngomong lagi. Bukan hanya tidak mengerti Bible dan tidak mengerti Islam. Bukan hanya tidak mengerti Islam, tetapi Pak Bom dan Oki juga tidak mengerti Bible. Tadi seringkali menyampaikan di mana, kenapa berkeliling tawaf. Padahal di dalam ayat-ayat Bible sendiri ada tawaf itu. Ya, di dalam Bible itu sendiri ada tawaf, ya. Bahkan berhaji juga ada. Namanya kalau dalam bahasa Ibrani itu hag. Ya. Makanya ada yang namanya itu salos. Salos itu 3 regalim itu berjalan kaki. Gak ngerti kalian? Coba tanya yang bisa bahasa Ibrani, itu salos itu 3. Ada regalim. Ya, regalim itu berjalan kaki menuju ke bait Allah, namanya hag dalam bahasa Ibrani. Nah, banyak ayat yang berbicara tentang itu, cuma saya akan menyampaikan satu saja, ya. Nih, mereka nggak ngerti mereka ini. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Kamu nggak bisa baca kan? Nih saya bacakan dalam bahasa Ibraninya.
Erhas. Ini pakai ini het Pak Bom dibacanya seperti huruf ho. Erhas benih kayun kapai Pak aso beba mizbahaha Adonai. Tuh, ternyata di dalam kitab Mazmur 26 ayat ke-6, aku membasuh tanganmu tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezmahmu ya Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya erhaf benih kayon kafai fa asobebah et mizbahaha yud he faf he tetragramaton jeder. Jadi sebagaimana iman Kristen Protestan, sola scriptura, ya sebelum berdebat itu kuasai dulu materi. Ustadz Wapi dengan keilmuannya menyampaikan data Quran, data hadis, menjelaskan koidahnya. Masa Ustadz Wapi bertanya, Yesus disebut sebagai batu itu sastra apa ya? Improvisasinya masuk ke mana ini? Ke sastra kah? Ke apakah? Lalu tolong dijelaskan. Malah itu batu pelindung berdasarkan asumsi teologi. Terima kasih atas diskusi malam hari ini. Matius 21:42 kan menjawab udah closing. Kan itu disebut perumpamaan. Udah closing. Kemana kan gitu kan? Oke. Itu namanya asumsi teologis. Iya udah. Bukan by data. Ya sama kayak Nandar tadi kan. Aku pakai Bible, pakai Ibrani. Sujud mana? Itu Yosua 7 ayat ke-6. Masih gak terima dia. Aduh. Oke. Udah. Ya siap. Sudah closing ya. Terima, kasih, Pak tidak Sopati, terima ya. itulah kenyataan pahit buat terima kasih banyak. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Iya, sama-sama. Sama-sama Pak Bom. Ya, Bang kalian Oki. kan Oki mau PK dulu. Mau ngobrol dengan Oki. Siapa yang ngobrol? Pak Bom. Oki. Kalian Dengan Oki. Baik. udah. Udah nggak ada Okinya. Loh, mana?